다들이 이제 망어야 제모 당 팅이버스 제제 라비네 마지바 다 diniziki Hari ini sujilia boleh dikatakan adalah merupakan hari kedua pengajaran musim panas kita. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan berbicara tentang asal-usul daripada mantra rahasia, tetapi kemungkinan kita belum sampai ke sana dulu. Mungkin Anda berpikir kapan saya akan mulai membicarakan itu, namun bagaimanapun juga, hari ini apa yang ingin saya sampaikan adalah topik-topik lain daripada apa yang saya bicarakan kemarin. Apa yang mau saya bicarakan hari ini adalah kehidupan sehari-hari di komunitas monastik. Ya, ia melompat-lompat terlalu cepat. Slide-nya, maksudnya di sini. Kadang-kadang teknologi selalu begitu. Oke, ya lebih bagus seperti ini. Jadi, kehidupan komunal sehari-hari dalam komunitas Sangha, ketika kita berbicara tentang kehidupan komunal, hal pertama yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana untuk menentukan tingkatan senioritas dalam komunitas ini. Contohnya adalah di dalam masyarakat, kita berbicara tentang usia, siapa lebih senior, yang lebih tua, lebih muda, dan sebagainya. Jadi terdapat isu lebih tua dan muda dan sebagainya. Namun itu adalah dalam masyarakat, lalu bagaimana dengan senioritas di dalam sangha? Jadi terdapat perbedaan dalam sangha dengan lainnya, dan karena ini ditentukan oleh kapan kamu mengambil sila, lebih cepat atau lebih awal. Bila mana Anda mengambil sila lebih duluan, maka Anda dianggap lebih senior dan Anda harus menghormati mereka. Ketika kita berbicara dalam hal monastik, kita berbicara tentang meninggalkan kehidupan duniawi, jadi mereka yang duluan mengambil sila atau menjadi biksu itu dianggap sebagai lebih senior, dan mereka yang lebih belakangan dianggap lebih junior ataupun lebih rendah. Dan khususnya untuk biksu. Ketika biksu biksu adalah orang yang memiliki penaspisan daripada sila-sila biksu. Jadi sila biksu itu adalah hal yang paling penting. Jadi urutan lebih awal dan lebih belakangan itu mengambil sila kebiksuan ini menentukan senioritas daripada seseorang di dalam monastik ini. Jadi orang yang lebih duluan mengambil sila lebih senior, dan orang yang belakangan itu diambil lebih junior. Jadi di dalam Vinaya tidak ditentukan oleh usia untuk menentukan peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah atau senioritas. Contohnya dalam masa saat ini, orang-orang lebih tua yang sudah usia 80 tahun dan dibandingkan dengan orang yang 20 tahun, dan bila mana mereka mengambil sila bersamaan,
Bila mana yang usia 20 mengambil sila duluan dan yang 80 belakangan, maka yang usia 20 ini akan menjadi lebih sion daripada yang lebih tua ini, yang usia berapa puluh ini, karena ia duluan mengambil sila itu, karena senioritas itu ditentukan oleh siapa duluan ambil sila. Itu adalah poin pertama. Poin yang kedua adalah jadi tidak ada menentukan peringkat itu berdasarkan realisasi seseorang, bukan berdasarkan orang yang realisasi tinggi menjadi peringkat lebih tinggi, yang lebih rendah menjadi rendah. Itu tidak seperti itu di dalam Vinaya. Jadi menurut Vinaya, itu senioritas bergantung pada sila, bukan pada realisasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi urutan siapa duluan mengambil sila itu adalah merupakan cara untuk menentukan senioritas di dalam Vinaya. Oke, saya menutup hal itu. Pada umumnya, di dalam masyarakat kita, apa yang kita anggap senioritas adalah tergantung pada usia. Tetapi dalam Vinaya itu tidak berdasarkan usia. Adalah tergantung pada siapa duluan ambil sila. Jadi yang lebih belakang ambil sila itu lebih junior. Dalam hal mantrayana, senioritas mungkin menurut senioritas realisasi atau senioritas kebijaksanaan. Dan di Tibet, terdapat suatu tradisi untuk menentukan tinggi rendahnya peringkat daripada seseorang. Jadi mereka yang duduk lebih tinggi atau totalnya lebih tinggi itu dianggap lebih tenggang. Dalam teks yang ditulis oleh Karma Chakme, ya, dalam tulisan Dharma Gunung yang ia tulis sebuah lagu berjudul nyanyian tatatan tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah, yang mana ditulis di mana beliau mengatakan bahwa tata dan sebagainya berdasarkan tata itu adalah dari tradisi kekaisaran Tiongkok, itu bukan dari tradisi Vajrayana ataupun berdasarkan tradisi daripada Vinaya. Jadi ini berdasarkan kekaisaran Tiongkok. Jadi ketika kita berbicara tentang kekaisaran Tiongkok, selama dinasti Mongol atau dinasti Yuan di Cina, dan kita juga berbicara tentang dinasti Ming, dan juga Qing, dinasti Qing dan sebagainya. Jadi bagaimanapun juga pada selama dinasti Mongol dan dinasti Ming, dan juga dinasti Qing, di dalam selama dinasti itu banyak sekali lama-lama Tibet yang diundang menjadi guru utama bagi Kaisar Tiongkok. Contohnya adalah selama dinasti Yuan atau Mongol, Tibetan lama yang paling tinggi peringkatnya yang menjadi guru daripada rajanya adalah Dodempa. Selama dinasti Ming ada Desi Sepa, dan kemudian selama dinasti Qing adalah Dalai Lama yang diberikan posisi ini. Bukan itu saja, banyak sekali guru-guru lama yang menjadi guru daripada para kaisar Tiongkok. Jadi mereka itu menjadi sangat menjadi guru pada sang guru kaisar, maka mereka harus memberikan penghormatan yang tinggi pada mereka. Maka mereka ditempatkan pada tingkatan tempat duduk tertentu, diberikan suatu diberikan stempel merah, bantalan merah, terus tempat duduk yang tinggi, bermain galing dan sebagainya. Dalam istilah dunia mereka dianggap lebih tinggi, lebih penting.
Tetapi dalam perspektif Dharma itu sama sekali tidak penting. Dan alasan mengapa itu tidak penting adalah contohnya saya memberikan contoh. Salah satu contohnya adalah sorry, kita memiliki leluhur daripada Kajupa kita, Marpasang penerjemah, kemudian Mirarepa, dan juga Kampopa Sang Raja Dharma, dan kemudian Yang Mulia Karmapada Suncempa, Digong Chopa, Talung Tangpa. Jadi ini adalah sebenarnya guru-guru yang sudah menyerupai Buddha. Apakah mereka tidak mempunyai suatu gelar ataupun preferensi yang diberikan kepada kaisar? Tidak. Apakah mereka mempunyai tata? Tidak. Apakah mereka memiliki stempel? Tidak. Mereka sama sekali tidak memiliki demikian. Kita berdiskusi tentang 4 dan 8 silsilah tentang jilid, skajut. Kita tidak tahu bahwa itu adalah istilah yang tepat atau enggak. Jadi salah satu daripada 8 aktivitas 8 silsilah kajut yang belakangan adalah Drogompak mau Drukpak. Dan ketika ia memberikan inisiasi atau abhiseka, ia hanya duduk di dalam satu bantalan meditasi, bantalan yang tipis. Ia sebenarnya adalah merupakan seorang guru yang sangat tinggi sekali, tapi ia hanya duduk di dalam bantalan yang sangat tipis. Walaupun ia mempunyai realisasi yang sangat tinggi sekali, tetapi ia hanya duduk pada tempat duduk yang sangat tipis. Jadi tidak seperti ia duduk di atas di sebuah tata di atas semua itu dan semua seperti dianggap orang penting dan sebagainya. Tidak seperti itu. Juga terdapat satu cerita yang terkait dengan murid daripada Mirarepa yang dikatakan seperti matahari adalah Kampopa dan yang seperti bulan adalah Recumpa, bukan? Recumpa Dorjedapa suatu ketika pergi ke Wihara Kadampa untuk melihat, mungkin saya bisa mendapatkan teh di sana. Dan kemudian ia pergi ke Wihara Kadampa, maka ia duduk, tetapi ia duduk di ujung barisan. Tetapi Recumpa sendiri menggunakan jubah putih saja, karena ia adalah yogi, ia tidak mempunyai jubah monastik untuk dipakai. Dan karena itu, disiplin master yang melihat kepadanya dan mengatakan, kambing putih tidak memiliki tempat di kepala domba. Dan Anda harus pergi. Nah, tidak ada pertanyaan mau pergi atau enggak. Kemudian ia hanya memegang tangan Recumpa dan membuangnya. Sebelum Recumpa bisa keluar dari pintu, mereka tutup pintunya dan salah satu kakinya terjepit di antara pintu itu. Dan pintu itu ditutup dengan sangat kuat sekali dan itu menjepit tangannya. Dan Recumpa merasakan sakit sekali. Beliau akan sakit, bukan? Bila mana hal ini terjadi pada diri kita, di kaki kita akan sakit sekali, bukan? Jadi pada saat itu, merasa sangat kecewa dan sedih dan menyanyikan satu laguan. Dan ketika ia menyanyikan sebuah lagu itu, pada saat itu terdapat seorang Jayuwal, guru Kadampa yang mendengarkan lagu itu. Dan ia mengatakan, Recumpa adalah berbeda dengan yang lainnya, benar-benar. Dan ia mengembangkan keyakinan dan meneteskan air mata. Dan diam-diam beliau meminta Recumpa untuk bertemunya dan mengikuti Recumpa sebagai gurunya. Dan dengan demikian, kita melihatkan cerita daripada Recumpa, ia tidak dapat mendapatkan duduk bahkan di paling ujung sekali.
Jangankan tempat duduk di barisan depan. Kemudian selain daripada itu terdapat juga satu cerita suatu ketika terjadi perselisihan besar di Wihara Sakya, ya di antara Wihara Sakya itu di para biksu ini sedang berdebat, berselisih tentang tempat duduk. Pada saat itu, terdapat seorang guru yang sangat terkenal. Ia tiba di wihara ini. Kemudian ia juga diatur duduk paling belakang sekali. Beliau itu adalah seorang guru besar juga, bukan? Kemudian beliau juga ada sedikit merasa ego juga pula. Beliau merasa agak merajuk juga, mengapa saya tidak di depan duduknya, tetapi kemudian saya diatur di belakang. Dan oleh sebab itu, maka keesokan harinya, ketika mereka melakukan puja tepat saat matahari terbit, beliau membawa seekor keledai dan kemudian mengenakan 3 jubah dharma dan syamta dan membawanya ke wihara tersebut dan dibawa ke kepala barisan. Dia itu di barisan yang paling depan. Dan semua monesti atau wiharawan melihat dan merasa aneh mengapa orang ini membawa keledai itu membawa ini ke sini, ke depan ini. Lalu Sang Napa, ya guru ini mengatakan, oke, iya, suaranya bagus. Jadi oleh sebab itu, maka ia layak untuk duduk di depan. Jadi contohnya apalah? Ya, jadi para objek itu biasanya kan suaranya bagus, maka mereka duduk di depan, bukan? Jadi ia mengatakan bahwa yang suaranya bagus, yang bisa berpakaian dengan bagus, boleh duduk di depan. Jadi keledai ini juga suaranya tidak jelek. Jadi saya juga mengenakan ia jubah dengan rapi. Jadi saya juga taruh di depan lah. Kalau nggak di sana di mana lagi? Karena karena ia sudah berpakaian rapi dan juga suaranya bagus. Lalu Karma Chame mengatakan bahwa Sang Napa, apa yang ia sampaikan itu adalah sangat bermakna sekali. Dikatakan bahwa bila mana kita memang mempunyai kualitas dan kesadaran tinggi, bahkan jika Anda duduk di ujung paling belakang, itu artinya adalah Anda sebenarnya duduk di paling depan. Dan sebaliknya, bila mana Anda tidak memiliki kualitas dan sila Anda juga tidak murni, bahkan Anda duduk di baris yang paling depan seperti itu pun, Buddha dan Bodhisattva yang memiliki kekuatan itu melihatnya bahwa Anda adalah duduk di paling belakang, orang yang duduk paling belakang. Jadi yang paling penting adalah kita harus kembali mengintrospeksi kepada diri kita, apakah kita mempelajari, berbelajar atau mempraktik. Itu yang paling penting, bukan memperebutkan depan belakang itu nggak penting. Masih ada satu hal lagi. Ada satu di wihara di Tibet sebelumnya, di wihara-wihara besar seperti di Ngamri di Tibet, mereka akan memiliki apa yang mereka sebut sebagai peringkat buru-buru. Jadi di para monesti itu akan menunggu di depan wihara dan begitu pintu dibuka, maka mereka akan berebut-rebut masuk ke dalam dan siapa yang cepat maka ia akan dapat duduk di depan. Jadi ini adalah yang mengatakan siapa cepat siapa dapat. Ya, siapa cepat siapa dapat di paling depan. Ya, saya pernah dengar hal demikian. Saya tidak akan menyebutkan nama wihara tersebut.
dimji cheche ngyoje cha tinde lu suyor sezang ma gomba jelia gomba tinde Dan bagi Tibetan itu mengatakan bahwa peringkat buru-buru ada satu vihara yang mengatakan bahwa bila mereka itu siapa cepat sistem yang siapa cepat siapa dapat itu berarti viharanya adalah sangat besar sekali. Itu adalah vihara besar dan dan ada satu cerita bahwa ketika orang lomba-lomba masuk begitu, ada juga yang benturkan kepalanya di tiang dan kepalanya itu menjadi bendolan. Saya pernah dengar begini, dan sangat lucu sekali. Jadi ini adalah merupakan satu budaya yang sangat aneh di dalam Tibet. Jadi secara ringkas, privilege daripada tempat duduk itu adalah sesuatu yang menderita. Dan Druk Jawa mengatakan, akar dari 8 masalah dunia berasal dari peringkat tempat duduk. Jadi janganlah mau ada tempat duduk yang tetap. Jadi ia mengatakan pada dasarnya masalah 8 masalah dunia itu berasal dari peringkat tempat duduk ini. Jadi oleh sebab itu jangan ada. Dan bila mana kita melihat pada sejarah, lebih daripada konflik-konflik yang disebabkan oleh karena posisi tempat duduk yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dan terdapat banyak sekali konflik masalah. Bahkan di dalam Kajub Malam, ketika kita mengundang guru-guru ulama yang guru-guru atau lama-lama besar itu di sana, maka kita akan kekhawatiran terbesar kita adalah bukan apakah kita dapat melayani lama tersebut, tapi apakah seberapa tinggi tata yang harus kita miliki untuk mereka. Inilah yang kita pusingkan sebenarnya. Jadi, menurut opini saya, apa yang sering saya katakan adalah kalau kita tidak mengundang tamu, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita mengundang tamu, maka walaupun kita tidak dapat memberikan mereka sambutan persiapan melampaui harapan tertinggi mereka, tetapi setidaknya kita harus memuaskan mereka. Demikian juga kita harus menghormati mereka dan menempatkan mereka pada posisi tinggi, menempatkan mereka. Tetapi dan itu tidak mengurangi posisi kita. Tetapi sebaliknya, jika Anda menempatkan orang lain di posisi yang lebih rendah, sebenarnya Anda sendiri yang telah merendahkan posisi Anda. Jadi dalam situasi seperti ini, maka kita harus memikirkan apa yang cocok untuk mengakomodasi waktu dan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi apa yang ingin saya kan ada yang mengatakan karma memiliki status seperti itu di Cina dan Tibet sehingga tidak ada yang bisa duduk lebih tinggi dari beliau. Bila mana Anda mengatakan hal demikian ini, berarti ini menunjukkan Anda tidak memiliki otak dan mempunyai hati yang kecil. Itu yang saya katakan. Itu yang saya lihat. Jadi menurut saya, cara pandang Vinaya tentang senioritas itu adalah merupakan cara yang terbaik dilakukan dan yang paling kurang complicated. Dan saya akan lanjut lagi ke teks pembahasan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, kehidupan daripada sangha adalah bebas dari kenikmatan indrawi. Jadi sangha tidak seperti kita yang hidup menikmati indrawi kita. Contohnya adalah setelah tengah hari, contohnya sangha tidak boleh lagi memakan makanan. Dan juga ada aturan ketat yang melarang bermain segala jenis permainan.
Ya, itu semua dilarang. Demikian pula, setelah Anda bangun pagi sampai Anda tidur di malam, Anda terutama harus mempraktekkan Dharma semata. Contohnya adalah setelah Anda bangun tidur dan mandi ataupun cuci muka Anda, mengenakan jubah dengan tepat, maka pergilah pergi ke kempo Anda atau acara Anda dan mengulangi lagi kitab suci Vinaya Anda. Jadi inilah yang kita akan pergi ke kempo dan acarya. Mereka akan membacakan kata-katanya dan kita kata-kata baru dan kita menyimpannya. Kita berpelajari secara oral, secara dan menghafalnya dan mengulangnya secara oral. Kita mengulangi 3 kali. Seperti itulah yang kita maksud dengan transmisi, bukan? Jadi kita melafalkan 3 kali minimum, dengan demi kita bisa mengingatnya. Jadi sama seperti Kempo guru memberikan transmisi dan murid menerima ajarannya dan mengingat, menghafalnya. Jadi seberapa banyak mereka terima adalah seberapa banyak mereka hafal. Dan kita juga memikirkan dan juga harus memikirkan maknanya dan juga merenungkan maknanya. Jadi mengulanginya, membacanya dan merenungkan maknanya, dan mereka mempraktekkan meditasi. Dan juga pada masa Buddha masih hidup, Anda bisa pergi ke Buddha, Anda bisa menerima ajaran dari beliau, dan bila mana ada pertanyaan, Anda bisa mempertanyakan. Jadi ini adalah kebiasaan yang terjadi pada masa itu. Jadi pagi hari sebelum siang, apa yang Anda harus lakukan adalah Anda harus pergi ke desa atau kota untuk meminta dana sedekah makanan. Anda harus meminta sedekah makanan, dan kemudian Anda harus menyelesaikan makanan Anda sebelum tengah hari, karena setelah itu Anda tidak boleh memakan lagi. Dalam teks-teks Vinaya yang diterjemah ke dalam bahasa Tibet memberikan banyak alasan untuk berpindah patah. Salah satunya adalah ketika kita pergi berpindah patah, dari wihara adalah tempat yang terpencil, dan kemudian Anda pergi kota meminta makanan, dan kemudian ke kota dan pulang lagi, dan Anda itu akan berjalan banyak, bukan? Dan itu sesungguhnya itu adalah suatu jenis seperti olahraga bola aja. Jadi ini adalah sangat bagus untuk tubuh kita. Dan juga karena kita harus menjaga disiplin ini, maka para perumah tangga melihat ini, ini sesuatu yang tidak dapat menjaga murni sila itu, maka mereka, para awam itu, akan merasa, ini adalah sesuatu yang murni. Mereka adalah orang yang pantas dihormati. Setelah mereka memiliki keyakinan seperti ini, persembahan yang diberikan oleh perumah tangga pun ini akan menjadi murni, dan dengan demikian persembahan ini juga akan memberikan manfaat bagi orang yang mempersembahkan. Berikutnya adalah karena mereka harus meminta sedekah makanan, maka bagaimana juga Anda harus sangat murni sekali perilaku. Kenapa sangat murni? Anda harus murni dan anggun, barulah orang lain melihat berbahagia dan akan memberikan persembahan. Dan pada saat yang bersamaan, kesombongan juga akan berkurang, bukan? Jadi itu juga harus
perhatikan bukan? Jadi termasuk banyak sekali kualitas yang ada di sini. Jadi dengan demikian kehidupan daripada monesti itu adalah hidup dari bersedekah dan hanya makan sekali setiap hari. Setelah ajaran setengah siang, maka tidak makan lagi. Jadi menurut terjemah Tibet, Mula Sarwastivada, alasan utama mengapa para bhikkhu dan samara tidak diperbolehkan makan setelah tengah hari adalah, jadi kalau misalnya kita makan, bisa bagaimana? Mengapa tidak boleh makan? Karena bila mana kita masih makan setelah makan siang, maka kita akan bisa menjadi gemuk. Jika kita menjadi gemuk, maka akan mudah membuat kita lesu, ngantuk, tidak jelas, lamban, dan dengan demikian akan menghalangi proses mendengar, mendengarkan, dan bermeditasi atau berpraktis. Jadi, pada saat kita mau bermeditasi, hati harus sangat jernih, bukan? Tetapi karena bila mana kita semua yang tidak bermeditasi tidak akan merasakan hal ini. Tetapi ketika Anda adalah orang yang bermeditasi, Anda akan dapat merasakan betapa kejernihan batin itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, tidak makan setelah makan siang adalah bagaimana kita bisa melihat pengaruhnya ke kejernihan daripada batin itu. Dan berikutnya itu juga dikatakan, jika ada kondisi-kondisi tertentu, ada seseorang lagi, ada orang yang gula darahnya rendah, ada yang gemetaran kalau nggak makan, kelaparan. Tetapi untuk orang yang demikian itu, mereka diperbolehkan untuk makan. Dan disebabkan bila mana mereka tubuh gemetaran, mereka bisa sakit, dan mereka juga akan menjadi penghalang daripada pendengaran, perenungan, dan meditasi mereka. Jadi oleh sebab itu, mereka harus makan, dan melalui makanan inilah baru mereka bisa meniadakan halangan untuk pendengaran, perenungan, dan meditasi ini. Selanjutnya, kehidupan para monastik. Setelah mereka makan siang, mereka akan pergi mereka akan duduk bermeditasi, berlatih meditasi, sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam, mereka akan meditasi, dan begitu matahari terbenam, mereka akan bangkit dari meditasi dan berkumpul di aura vihara. Berkumpul. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka akan berdiskusi, membandingkan pengalaman yang mereka miliki selama meditasi satu sama lain. Atau mereka akan pergi mencari bimbingan daripada guru mereka. Dan katakanlah pada masa hidup bila mana Buddha ada dekat di sekitar mereka, mereka juga pergi ke Buddha untuk memohon dharma. Jadi kehidupan mereka adalah singkatnya adalah gaya hidup mereka adalah diam dan hanya berbicara tentang dharma. Artinya adalah biasanya kita berbicara terus, berbicara hal-hal dunia dan seterusnya. Tetapi para biksu ini, mereka adalah hidup diam, tidak banyak bicara, atau hanya berbicara tentang dharma. Jadi mereka tidak akan berbicarakan hal-hal lain selain daripada dharma. Mereka tidak akan membicarakan hal-hal yang lain. Kalau hal itu, mereka tidak akan berbicara daripada berbicara itu. Dan setelah itu berakhir, maka mereka kembali ke kamar atau sel ya istilahnya, dan akan terus bermeditasi ya sampai mereka tidur. Jadi
Demikianlah kehidupan sehari-hari daripada para biharawan ini. Jadi, ringkasnya, semua aktivitas kehidupan sehari-hari komunitas Sangha ini harus dilakukan menurut aturan winaya ataupun kode etik. Dan yang paling penting adalah praktis dan praktis. Apa yang disebut praktis? Yaitu mendengarkan, merenungkan, dan praktis. Lalu melalui mendengarkan, merenungkan, dan mempraktiskan ini barulah kita bisa mencapai tujuannya. Dan biksu ini, para biksu ini, setelah menerima silanya, mereka itu akan lebih murni lagi. Jadi tujuan mereka itu adalah mencapai hasil daripada nirwana itu. Jadi kita bisa melihat ya kehidupan biksu di masa lampau itu adalah demikian dan benar-benar menjalankan, mendengarkan, merenungkan, dan praktis atau meditasi. Jadi kita akan istirahat 30 menit dulu. 다시 ya, aneh, yane gor shugudu. Kemudian kita akan berbicara tentang masa fase ataupun retreat musim hujan. Saya akan berbicara tentang retreat musim hujan atau fase, dan topik tentang retreat musim hujan ini atau fase ini Sang Buddha dan murid-murid monastiknya pada umumnya mereka melakukan perjalanan dengan tanpa tujuan yang pasti dan pergi kemanapun ya, dan berjalan ke sana sini ya, mereka selalu traveling. Mereka akan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sangat jarang sekali mereka menghabiskan waktu yang lama di suatu tempat. Jadi sama seperti tidak ada satu tempat yang pasti, fix yang untuk ditempati, tetapi selalu traveling ke sana ke sini. Jadi di belakang hari seperti misalnya yogi di dalam Tibet yang juga praktis di tempat yang tidak tetap. Contohnya Mirarepa pergi ke sedemikian banyak tempat-tempat berbeda perbatasan Tibet dan Nepal. Jadi sama halnya pada awal perkembangan agama Buddha pada masa Buddha, dan Sang Buddha sendiri dan juga pengiringnya dan murid-muridnya juga akan pergi ke tempat-tempat yang berbeda. Dan mereka menghabiskan waktu melakukan perjalanan. Dan mereka tidak tinggal di suatu tempat secara permanen. Namun bagaimanapun juga, setiap hari di India terdapat 3 bulan musim monsun, yaitu monsun adalah musim hujan. Jadi 3 bulan musim monsun ini yaitu awal dari bulan Asada, yaitu sehari setelah bulan purnama pada bulan Juni-Juli. Jadi seseorang tidak memiliki kesempatan tinggal selama retreat musim hujan awal, ia harus tinggal selama akhir bulan retreat musim hujan yang dimulai dengan bulan Sarwanika, sehari setelah bulan purnama pada bulan Juli atau Agustus. Selama waktu ini, para anggota Sangha melakukan kegiatan retreat musim hujan atau fasa ini. Pada saat ini, sebagian besar wihara-wihara kita juga mengatakan retreat musim hujan ini ataupun fasa ini. Jadi saya rasa saya akan berbicara lebih banyak tentang topik daripada retreat musim hujan ini. Terdapat beberapa poin
yang akan terkait dengan musim hujan, retreat musim hujan, saya tidak dapat membicarakan semuanya, tetapi mungkin beberapa di antaranya. Dan salah satu di antaranya, secara umum terdapat retreat hujan lebih awal atau yang lebih belakangan. Atau apakah Anda menentukan untuk ikut retreat hujan yang lebih awal atau lebih lambat, yang manapun juga Anda harus tinggal atau menjalankan retreatnya selama 3 bulan. Namun pada saat ini kebanyakan wihara Tibet ini hanya untuk retreat musim hujan ini hanya 1,5 bulan, bukan 3 bulan. Dan mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa sumber Vinaya mengatakan bahwa Anda boleh tinggal selama 1,5 bulan dari alih-alih 3 bulan? Apakah ada kutipan untuk hal ini? Jadi pada umumnya, ketika kita melakukan retreat musim hujan, ritual musim hujan, kita akan bertekad untuk tinggal selama 3 bulan. Tetapi terdapat situasi itu yang mungkin menghalangi kita untuk tinggal selama 3 bulan ini. Itu menjadi pengecualian. Jadi mungkin Anda tidak akan tinggal selama 3 bulan. Jadi di Tibet, mempraktekkan berdasarkan Vinaya Mula Smerciwada dan berdasarkan Sutra Vinaya. Dan apa yang dikatakan di dalam Sutra Vinaya adalah setelah Anda bertekad menjalankan retreat musim hujan 3 bulan, tetapi mendengar bahwa seorang biksu yang agresif atau argumentatif yang banyak membuat masalah akan datang ke tempat yang Anda tinggal, di mana Anda berada, setelah Anda melakukan 3 uposatha atau seremoni shojong, 2 atau 3, maka Anda dapat melakukan retreat ini. Demikian juga terdapat Guru Dhammayitra menulis satu komentar yang panjang. Ya, ini adalah merupakan satu komentar yang cukup terkenal. Apa yang dilakukan adanya adalah setelah melakukan retreat hujan 2 atau 3 posata, baik pada bulan purnama atau bulan baru, atau yaitu 15 atau 30 daripada bulan, maka bila mana Anda melakukan pravana untuk itu, maka ini oke, yaitu Anda tinggal setengah daripada retreat musim hujan itu, atau 2/3 daripada retreat hujan ini. Jadi di dalam masa itu, bila mana karena kondisi-kondisi tertentu Anda tidak bisa melanjutkannya, retreat musim hujan ini, bahkan Anda hanya melakukan itu sewaktu itu saja, Anda juga dapat memperoleh manfaat daripada retreat musim hujan ini. Adapun alasannya adalah karena di dalam Vinaya dan maupun komentari mengatakan bahwa melakukan setengah itu berarti melakukannya adalah ungkapan umum, dan melakukan sebagian besar adalah melakukannya. Itu adalah yang dikenal di antara para makhluk mulia. Jadi katakanlah bila mana Anda hanya dapat menghabiskan setengah daripada retreat hujan tersebut atau 2/3, itu sudah cukup. Demikian juga di Tibet, kebanyakan komentar Tibet yang komentar yang paling terkenal oleh Tsongkhapa, dan 2 komentar tentang 2 retreat, dan juga komentar dari Mikyo Dorje. Apa yang dikatakan di sini aja, kadang-kadang pada saat kita retreat hujan, kita mendengar ada seseorang yang akan membuat banyak permasalahan, yang argumentatif. Mungkin ia akan datang ke tempat di mana kita tinggal untuk retreat, atau karena kekurangan sulit untuk mendapatkan makanan selama retreat tersebut, atau kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan untuk kehidupan kesehatan Anda, kesulitan-kesulitan seperti ini.
maka Anda mungkin tidak bisa tetap tinggal di retreat tersebut atau lanjut retreat tersebut. Bahkan Anda hanya melakukan setengah daripada retreat tersebut, Anda juga sudah oke, Anda boleh meninggalkannya. Namun bagaimanapun juga poinnya di sini adalah, seperti saya katakan sebenarnya, itu adalah karena kondisi kesulitan-kesulitan yang bila mana terjadi. Barulah karena itu, kita memiliki pengecualian untuk melakukan ritual pravarana tersebut. Bila mana tidak terdapat kesulitan-kesulitan tersebut, dan hanya seperti hanya suatu kebiasaan Anda membacakan ritual 3 bulan retreat, tetapi Anda hanya tinggal 1,5 bulan, itu adalah tradisi yang kita memiliki saat ini, kebiasaan yang kita miliki, bukannya? Ya, apakah itu ada di dalam Vinaya atau tidak? Saya rasa sangat sulit sekali untuk mencari sumber ini di dalam dunia, di Vinaya. Saya, bagaimanapun, saya belum pernah menggunakan, melihat ini di dalam Vinaya. Dan kemudian kita berbicara tentang pravarana. Pravarana adalah ritual di akhir retreat. Ada 3 jenis, di awal, di akhir, dan 3-3 bersamaan. Kalau kita mengatakan melakukan pravarana tepat pada waktunya, itu bila mana Anda berkomitmen untuk melakukan retreat musim hujan pada tanggal 16 bulan 5, maka Anda melakukan pravarana pada bulan purnama bulan 8. Jika Anda berjanji pada tanggal 16 bulan 6, maka Anda melakukan pravarana ataupun ritual akhir retreat pada bulan purnama bulan 9. Jika Anda melakukan retreat hujan akhir pada bulan ke-7, Anda akan melakukan pravananya di bulan purnama di bulan 10. Jadi, bila mana Anda melakukannya di akhir retreat musim hujan, yaitu bulan 7, maka Anda harus menyelesaikannya di bulan purnama ke bulan ke-10. Jadi ini adalah dilakukan sementara pada waktu yang tepat. Ada orang yang mengatakan bahwa retreat ini harus dimulai pada bulan ke-5, ada yang mengatakan pada ke-3. Jadi ini adalah merupakan opini yang berbeda. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu kita selidiki. Nah, khususnya di dalam tradisi Theravada, memulai 5 atau 6 ya. Jadi mereka memulai pada bulan ke-5 pada bulan Tibetan. Sedangkan bulan Waisak jatuh pada bulan ke-3 Tibet. Dan selama masa Sang Buddha, tadi artinya melakukan retreat ini pada bulan ke-5 atau 6 ya. Jadi pada saat itu mereka komitmen untuk melakukan retreat ini musim hujan, pada awal musim hujan. Jadi yaitu pada saat titik balik matahari musim panas. Jadi itu adalah kalau dalam tradisi Tibetan itu adalah pada bulan ke-5. Jadi dalam Vinaya sama halnya itu dikatakan sebagai akhir musim semi. Tetapi pada saat ini menurut Tibet itu ada dijatuh pada musim panas, awal musim panas. Jadi tidak di akhir musim semi. Jadi terdapat perbedaan 1-2 bulan di sini. Bila mana kita memulai 1 bulan lebih awal, salah satu prefeksi Abnyada menurut kita akan sama dengan tradisi Theravada dan akan sesuai dengan astronomi kontemporer. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan. Adapun alasan untuk ini adalah semua topik ini adalah terkait dengan 3 ritual mendasar daripada Vinaya. Jadi dikatakan, bila mana kita melakukan praktis ini dengan serius, maka
ajaran akan ada, jika kita tidak mempraktikkannya, maka teaching atau ajarannya tidak akan tetap tinggal. Jadi inilah berbicara melakukan pravana pada saat yang tepat. Dan kemudian pravana mendatar yang karena kondisi atau keadaan tertentu. Karena ada kondisi tertentu, kita tidak bisa melakukannya. Jadi kita ingin melakukan retreat hujan selama 3 bulan, tetapi kita berencana untuk melakukannya, tetapi Anda tidak mampu untuk menyelesaikan 3 bulan tersebut, disebabkan karena situasi-situasi tidak mendukung, kesulitan-kesulitan terjadi. Apa yang dapat kita lakukan di sini adalah setelah 2-3 posada atau uposata, seremoni uposata, baik pada bulan purnama atau bulan baru, Anda dapat melakukan pravarana. Inilah yang kita sebut sebagai pravana mendadak. Sesungguhnya kita harus melakukannya di akhir 3 bulan, tetapi dikarenakan kondisi tertentu, maka kita dapat melakukan sebelum akhir 3 bulan atau 3 bulan berakhir. Katakanlah 1,5 bulan kita dapat melakukan pravana. Jadi inilah yang kita sebut sebagai pravana mendadak. Dan kemudian juga terdapat pravana komunal. Jadi apa ini? Jadi menurut Vinaya Vastu dan Sutra Vinaya, jadi ketika para biksu tinggal di suatu tempat dan kemudian ada ancaman bagi kehidupan mereka, seperti misalnya ada bandit ataupun bencana alam ataupun ada bahaya-bahaya yang sangat besar sekali. Dan mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan ritual pravana lagi. Mereka tidak bisa menunggu lagi untuk bulan purnama atau bulan baru untuk melakukan ritual pravana, maka para biksu itu bisa membawa barang-barang. Tentu saja mereka tidak ada barang-barang untuk dipacking, mereka hanya ada jubah dharmanya atau jubahnya. Dan mereka akan mengatakan satu sama lainnya, sesungguhnya seharusnya kita melakukan pravana pada bulan purnama, tapi karena ada bahaya kita tidak dapat melakukannya secara tepat. Jadi kita akan pergi dulu, dan di masa yang akan datang kita akan berkumpul kembali lagi, kita melakukan pravana lagi secara tepat, dan mereka bisa meninggalkannya itu, dan inilah yang disebut sebagai pravana komunal. Jadi ini adalah pravana komunal atau pravana dicuri. Itu adalah ketika Anda tidak melakukannya karena kondisi, tetapi Anda menunjukkan pada suatu waktu untuk melakukannya kembali lagi. Hal ini terjadi karena ada bahaya sehingga mereka tidak dapat melakukan pravananya. Jadi setelah 3 bulan, mereka akan mendiskusikan secara komunal dan mereka meninggalkan tempat itu tanpa melakukan pravana dulu. Itulah yang disebut pravana komunal. Jadi itu agak persis dengan pravana mendadak, bukan? Sama-sama adalah apa perbedaan dari dua adalah kita melakukan, kalau yang mendadak adalah dilakukan setelah 2-3 posada pada bulan baru atau bulan purnama. Untuk yang terakhir, ini tidak peduli. Jadi mereka setelah 3 uposata, mereka akan melakukan pravana, dan mereka akan ritualkan pravana yang penuh, yaitu melakukan di bulan purnama, dan mereka meninggalkan. Jadi mereka meninggalkan itu sesudah adanya ritual primana. Tetapi pravana komunal tidak peduli sudah berapa banyak uposata yang telah berlalu. Misalnya Anda melakukan retreat pada hari ini, besok ada bahaya, Anda harus pergi, itu adalah pengecualian. Jadi itu Anda tidak perlu melakukan pravarana. Jadi kita hanya mengatakan, oke, kita akan pergi dulu, nanti kita akan melakukan bersama-sama lagi. Inilah yang disebut sebagai pravana komunal.
Jadi jelas di sini, bila mana ada situasi ataupun bahaya, ya Anda akan retreat 3 bulan, dan Anda harusnya 3 bulan, tetapi di tengah jalan Anda harus meninggalkannya, ya itu bisa terjadi. Bila mana tidak terjadi bahaya atau situasi yang tidak menguntungkan, Anda harus tinggal 3 bulan. Jadi di salah satu konferensi Kaju Kunjung, jadi banyak wihara yang sangat tertarik untuk melakukan retreat hujan selama 3 bulan sesuai dengan Vinaya, dan kemudian mereka melakukan sesuai dengan apa mereka lakukan, dan saya rasa ini adalah benar-benar mempraktikkan ajaran tersebut dan melakukan praktis daripada 3 ritual fundamental, dan saya merasa sangat bersuka cita, bermudah cita, dan sangat memuji hal itu. Saya pikir bila mana bisa semua monasteri juga tinggal selama 3 bulan. Berikutnya saya akan berbicara tentang retreat musim hujan awal dan belakangan. Ketika kita berbicara tentang hal ini, bila mana Anda harus berkomitmen pada retreat awal atau retreat yang lebih belakangan. Jadi Anda umumnya harus berkomitmen pada retreat awal, bukan yang akhir. Tetapi bila mana tidak ada cara untuk berkomitmen pada retreat awal karena kesulitan atau bahaya, dan tidak ada cara untuk berkomitmen untuk retreat awal, maka Anda harus komitmen pada retreat akhir musim hujan. Bila mana masih ada bahaya atau bahkan Anda tidak bisa berkomitmen untuk retreat akhir, maka tidak kesalahan untuk tidak melakukannya. Karena Buddha tidak mengatakan Anda harus melakukan sesuatu yang dapat melakukannya. Buddha tidak pernah memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak mampu untuk melakukannya. Bila mana kita tidak mampu untuk melakukan yang awal, maka kita melakukan akhir, tetapi bila mana tidak juga dapat melakukan akhir, jadi ya bagaimana kita bisa melakukannya? Jadi contohnya adalah bila mana tidak ada biksu dan hanya ada samanera di sana, dan dalam kondisi seperti ini, Anda tidak dapat melakukan retreat musim hujan. Jadi ini adalah situasinya. Jadi tidak ada masalah bila mana Anda tidak melakukan retreat musim hujan ini. Jadi bagaimanapun juga semua diskusi ini adalah menurut Tibet, menurut Mula Sarwastivada Tibet. Jadi kalau saya kembali kepada topik kita yang sesungguhnya, dan kemudian kita ke topik kita lainnya lagi. Kita mungkin akan bertanya apa alasan dan bagaimana dimulainya retreat musim hujan ini. Jadi murid dan para muridnya itu, mereka biasanya mengembara, berjalan, berpergian, dan tidak ada satu tempat tetap untuk mereka tinggali. Jadi mereka mungkin hanya menghabiskan waktu di suatu tempat, tidak seperti di wara dan wihara saat ini. Bagaimanapun juga di India pada musim hujan itu sangat lebat sekali. Dan karena itu, maka ada bahaya seperti banjir dan kesulitan seperti banjir dan sebagainya. Dan juga semua tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, rumput, semua akan tumbuh, ular berbisa juga tumbuh, dan jenis-jenis serangga juga ada di mana-mana. Kadang-kadang mereka juga bisa menggigit manusia, bahkan membunuh orang ketika orang berjalan, dan juga orang dalam perjalanan juga bisa membunuh serangga-serangga tersebut.
Jadi terdapat kebahaya, disakiti dan menyakiti atau saling membahayai. Jadi selama 3 bulan monsun atau musim hujan ini, jadi seseorang tidak dapat melakukan perjalanan, alih-alih harus tinggal di suatu tempat lokasi atau di suatu lokasi atau tempat tertentu. Jadi saat ini tidak ada hal poinnya untuk ini karena kita selalu tinggal di wihara. Jadi untuk zaman sini kita tidak mempunyai alasan untuk tinggal di suatu tempat karena kita selalu tinggal di suatu tempat. Tetapi pada masa Buddha dan juga para muridnya seperti saya sebut di awal, para biksu tidak tinggal di suatu tempat yang tempat, mereka selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain dan mereka tidak pernah tinggal di suatu tempat permanen. Dan selama 3 bulan musim monsun itu, jadi mereka harus menghabiskan waktu di suatu tempat. Jadi saat ini semua tinggal di wihara. Ya, itu saat ini hanyalah sebagai ritual, tidaklah seperti retreat yang seperti zaman dulu. Jadi umumnya tradisi untuk melakukan retreat hujan ini tidak hanya dalam agama Buddha, agama lain juga memilikinya. Seorang cendekia moderat India, Esgoya, mengatakan bahwa retreat hujan itu dipraktekkan secara umum oleh para Brahmana, para Jain, dan di Gambara. Jain adalah di Gambara adalah Jain, ya, sama aja. Jadi ini bukan hanyalah praktis daripada agama Buddha. Para Brahmana juga mempraktekannya, Jain juga mempraktekannya. Dan juga umat Buddha mempraktekannya. Jadi ketika 3 agama ini melakukannya. Jadi ini adalah merupakan tradisi yang umum, retreat musim hujan ini. Jadi kita berbicara tentang tradisi retreat musim hujan ini. Ini secara literally artinya adalah tinggal untuk musim hujan. Jadi artinya adalah kita tetap tinggal di suatu tempat selama musim hujan ini. Jadi kita tinggal di suatu tempat dan dalam kondisi ini sangat tergantung kepada masyarakat setempat yang mendukung. Jadi mereka harus tinggal di suatu tempat dan oleh sebab itu sangat tergantung pada masyarakat di daerah tersebut. Dan untuk masyarakat juga terdapat manfaat bagi mereka karena alasannya adalah karena sangga akan tinggal di sana untuk cukup waktu panjang 3 bulan dan selama itu mereka bisa mendapatkan ajaran dharma dari mereka. Jadi pada saat itu retreat fasa ini itu adalah seperti jembatan untuk membangun jembatan yang memperdalam dan memperkuat hubungan antara sangga dan umum awam yang setia atau berkeyakinan. Jadi ini adalah merupakan suatu koneksi antara sangga dan juga umat awam. Namun bagaimanapun juga pada saat itu sangha juga bisa mempunyai kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan umat-umat di sana. Jadi ini adalah merupakan suatu kesempatan untuk berkoneksi antara umum dan sangga. Jadi inilah yang disampaikan oleh cendekiawan India. Namanya juga ketika musim hujan mendekati India, para wiharawan akan berhenti berpergian ataupun mengembara. Dan jadi setelah pravadana mereka akan pergi jadi pada saat akhir itu kita akan berjalan keluar wihara, bukan itu hanya sebagai simbolan. Jadi di orang zaman dulu itu tidaklah seperti itu, yaitu mereka berpergian dari satu tempat ke tempat lain, tidak di dalam wihara seperti yang kita lakukan akhir retreat itu. Jadi tidak seperti saat ini,
di suatu tempat wihara besar banyak orang bisa berkumpul bersama-sama, dan saya akan berbicara tentang ini akan lebih detail lagi. Jadi mereka akan selalu berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka akan tinggal di suatu tempat, mungkin 1-2 hari, kemudian akan pergi lagi besoknya dan sebagainya. Jadi ini adalah perjalanan. Mereka selalu melakukan perjalanan. Jadi dengan demikian, mereka akan beristirahat dari traveling dan mereka akan tinggal secara di suatu tempat. Jadi dan mereka akan berkumpul bersama pada saat yang bersama setiap tahun. Jadi ini merupakan suatu kebiasaan. Jadi ketika melakukan retreat musim hujan ini atau fase ini, jadi bagaimanapun juga para wiharawan harus tetap hidup dari sedekah dan untuk makanan, dan untuk itu mereka harus tinggal di suatu kota ataupun di dekat kota atau kota kecil, karena di sana mereka akan bisa mendapatkan makanan. Dan menurut lingkungan untuk retreat atau pertapaan musim hujan itu ada 2 jenis. Yang satu adalah disebut avasa, dan yang lagi adalah arama, avasa dan arama. Bila mana kita tinggal terjemahkan, avasa itu adalah sama seperti kata seperti tempat tinggal, sedangkan arama itu seperti hutan yang menyenangkan. Jadi pada dasarnya, selama fasa, tempat mereka tinggal itu mereka sebut tempat yang berbeda sesuai dengan kondisinya, apakah avasa atau arama, tergantung daripada kondisi tempat mereka tinggal itu. Jadi terdapat 2 jenis ini. Jadi tempat inilah mereka menghabiskan masa fasanya. Jadi tempat ini mereka habiskan untuk masa fasa ini tidaklah seperti wihara yang kita miliki saat ini. Jadi tidak seperti satu tempat tinggal permanen. Dan kemudian jadi setelah waktu yang lama, secara peran banyak praktis seperti uposatha, pravarana, dan pada akhir dan katina berkembang. Dan tidak seperti sebelum mereka tidak lagi harus hidup hanya dengan mengemis dana makanan, tetapi dapat hidup dari makanan yang telah didanakan oleh sponsor untuk mendukung usaha. Dengan demikian tempat tinggal dan hutan yang menyenangkan menjadi tempat semi pertama bagi mereka untuk tinggal. Nah, jadi sebenarnya itu bukanlah tempat permainan, tapi karena mereka mengulangi tinggal tahun ke tahun, jadi itu sama seperti menjadi tempat semi permanen. Itu bukan suatu tempat permanen seperti monastery saat ini, tetapi adalah sama seperti ritual seperti wihara saat ini. Jadi pada saat itu mereka hanyalah merupakan tempat bagi para biksu untuk tinggal dan menetapkan batasan-batasannya. Jadi
Jadi kenapa alasan para biku harus menjalani kehidupan seperti itu, di mana mereka harus pergi meminta makanan, melakukan perjalanan sana sini itu, dan pergi ke satu tempat ke tempat lain. Apa alasan mereka harus menjalani kehidupan seperti ini? Alasannya adalah untuk memiliki sedikit keinginan dan untuk bisa berpuas diri, merasa puas. Yaitu asal ada sedikit makanan saja, bisa ada pakaian saja untuk di tubuh, tempat makanan dan juga pakaian itu sudah cukup. Itulah alasan mengapa mereka menjalani hidup demikian ini. Dengan demikian mereka bisa praktis dengan baik. Jadi dengan demikian tujuan kehidupan, cara gaya hidup mereka itu adalah sangat jelas sekali. Jadi tujuannya sangat jelas. Mereka memilih gaya hidup demikian indah adalah untuk bisa menjalankan kehidupan yang memiliki sedikit karena menjadi puas dan bisa meningkatkan ketekunan dalam mempraktekkan dharma. Mereka tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk di hal-hal yang lain. Jadi mereka akan hidup sederhana dan menjalankan praktisnya. Yang kita melihat sila itu sangat complicated ya. Kalau kita melihat pada awal Buddhisme, sebenarnya sila itu tidaklah begitu rumit punya. Dan juga sila ini tidaklah sulit. Sila ini lagi pula bukanlah diciptakan oleh Buddha, tetapi oleh para guru-guru besar itu semua adalah aturan-aturan yang diwarisi dari zaman dulu. Sehingga kita melihat bahwa aturan-aturan itu menjadi tidak mudah untuk dijalani. Tetapi kalau kita melihat awal Buddhisme, sila itu sangatlah jelas, sangatlah mudah dipahami, tidaklah complicated. Dan kemudian kehidupan yang demikian ini jadi ia juga menghindari gaya hidup yang sangat menyiksa diri, yang menyiksakan diri sampai diri juga tidak mempunyai kekuatan dan sebagainya. Dan bila mana kondisi seperti ini, kita juga tidak akan mempunyai kekuatan untuk praktis. Dan di dalam satu sisi, kita juga tidak akan merindukan pada kemewahan-kemewahan. Jadi dengan demikian, maka kita tidak akan jatuh jatuh ke dalam kondisi yang terlalu ekstrim seperti misalnya para Brahmana dan Jain yang menjalankan praktis daripada asketisme ataupun menyiksa diri. Jadi gaya hidup yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah tidak jatuh daripada salah satu ekstrim, tetapi jalan tengah yang dipraktikkan oleh Sangha. Berikutnya adalah kita akan berbicara tentang posada.
Uposatha ataupun pravana, kita berbicara tentang diri dua, Vasa, kemudian Sojong atau Uposatha atau Posada, dan yang berikutnya adalah Pravarana, 3 ritual yang kita sudah berbicarakannya, dan kita memberikan mengenalkan kepada Anda. Saya tidak menceritakan bagaimana Anda harus mempraktekannya, saya hanya memperkenalkannya saja. Jadi ini berdasarkan contemporary text maupun ajaran-ajaran konvensional. Jadi ketika kita berbicara tentang Uposatha, jadi pada saat umat Buddha pada saat Buddha muncul ataupun ajaran agama Buddha muncul, umat Buddha memandang kedekatan itu pada Brahmana, pada pengorbanan dan persembahan pada dewa-dewa, yang semua aktivitas daripada peaceful, rightful, damai, dan semua itu semua tergantung daripada pengorbanan. Jadi ini adalah pandangan mereka, dan mereka itu sangat ekstrim terhadap ritual-ritual. Jadi mereka itu sangat memperhatikan ritual dari eksternal, dan mereka tidak melihat ke dalam praktis internal. Jadi mereka sangat terpesona dengan tradisi eksternal ini. Jadi Buddha itu melakukan penolakan terhadap ini. Agama Buddha tidak memegang pandangan demikian ini. Dan demikian juga umat Buddha pada itu. Alasan utama penyebaran agama Buddha sangat berkembang adalah karena Buddha tidak mengajarkan untuk pengorbanan dan persembahan pada dewa dan ritual yang rumit ini, tetapi itu tidak penting. Tetapi yang paling penting adalah praktek nyata untuk merealisasikan batin kita. Jadi pada saat itu orang-orang mengatakan, ajaran Buddha benar-benar sangat luar biasa, dan orang-orang menyukainya. Dan itulah sebabnya ini adalah salah satu alasan mengapa agama Buddha itu berkembang pada saat itu. Jadi pada saat itu, di antara umat Buddha itu, ya, jadi tidak banyak terdapat pujian, sujud, dan sebagainya. Sudah barang tentu, ini ada di dalam mantra rahasia, tetapi pada awal itu tidak begitu banyak disebutkan itu. Dan di Brahmana terdapat ritual-ritual seperti ini yang complicated, tetapi agama Buddha tidak melakukan hal itu. Buddha mengatakan bahwa Anda menekankan untuk memusatkan upaya semata-mata untuk mencapai pembebasan diri. Jadi Anda praktis untuk mencapai pembebasan diri karena Buddha menekankan hal itu. Maka karena Buddha menekankan itu, maka praktis internal itu menjadi sangat penting. Jadi praktis eksternal, ritual seperti itu jadi tidak begitu penting. Ya, jadi awalnya pun katakanlah pada saat mengambil sojo atau sila itu sangat simpel, yang pengambil sila, tetapi baru kemudian berubah menjadi panjang. Mungkin nanti ada waktu saya akan berbicarakan hal ini. Jadi di sini mereka itu hanyalah bersifat mengambil sendiri, membacakan sendiri, para biksu saling mendukung dan saling mensupport satu dengan lainnya. Jadi kenapa demikian? Kita bisa melihat banyak sekali sutra-sutra tentang Vinaya berkumpul, kemudian berkumpul ini adalah untuk berdiskusi, untuk saling mendukung,
mengingatkan, merenungkan, introspeksi, dan sebagainya. Jadi itu adalah fungsi kumpul-kumpul. Jadi agar semua biksu itu bisa melakukan sendiri dan bisa saling mendukung, maka itu melakukannya lah. Jadi untuk bisa mencapai itu, maka kita sebut sebagai posada ataupun yang biasa kita kenal dengan uposatha. Jadi kita berbicara tentang uposatha atau sojong ataupun posada, kita melakukan hal ini di wihara-wihara, tetapi bila mana kita tidak mengerti, memahami hal ini, maka tidak ada artinya kita melakukannya ini. Jadi uposatha atau posatha itu sesungguhnya bukanlah berasal daripada praktis Buddhis. Itu adalah berasal dari non-Buddhis, yaitu para Brahmana. Jadi akhirnya Buddhis mengambilnya ke dalam tradisi Buddhis sehingga menjadi tradisi daripada Buddhis. Jadi cendekiawan India S.R. Goyal mengatakan awalnya ini bukanlah tradisi Buddhis untuk melakukan uposatha ataupun sojong, posada ya, posada. Jadi dikatakan ini adalah merupakan gagasan dari Raja Bibisara yang kemudian Sang Buddha mendengar Sang Buddha membuat aturan tentang menjalankan posada ini. Dan kemudian pada saat pertama kali posada ini dilembagakan ini, mereka mengulangi instruksi daripada Buddha beberapa kali. Saya akan berbicara lebih detail tentang hal ini di kemudian hari. Jadi seperti misalnya melakukan 4 kebenaran mulia, dan kemudian mereka mengulangi berkali-kali, dan kemudian Buddha menentukan sila dan vinaya semuanya, dan mereka mengulang daripada sila-sila yang ada di dalam vinaya. Aturan-aturan, Anda boleh melakukan, tidak boleh melakukan, dan sebagainya. Jadi supaya tidak melupakan sila-sila tersebut, aturan tersebut, maka kita mengulangi lagi dia. Jadi para biksu berkumpul semua, dan kemudian mereka mengulangi lagi, review semua vinaya bersamaan. Jadi sama seperti melakukan PR bersama. Dan bila mana ada seseorang yang melakukan pelanggaran aturan, mereka harus melakukan pengakuan di hadapan sangga itu. Dan para sangga itu akan melihat daripada seberapa berat pelanggarannya, dan mereka akan menentukan memberikan hukuman atau bersifat lena atau mengeluarkan biksunya ataupun membuat mereka itu lebih memperhatikan dan sebagainya. Jadi acara ini yang disebut sebagai posada. Pada umumnya terdapat 6 hari setiap bulan posada ini. Ke-6 hari ini adalah merupakan hari ke-8, ke-4, dan ke-15 di dalam fase peningkatan bulan menuju purnama, dan hari ke-23, 29, dan 30 pada fase bulan memudar. Jadi ini adalah hari-harinya. Dalam wajahnya kita juga memasukkan tanggal 10. Dan juga tanggal 25 dalam bulan Tibet. Jadi ini yang 6 hari ini adalah pada hari umat, pada saat posada itu umat awam akan datang ke wihara, khususnya
dan mereka akan tiba ke wihara di mana sangga berada. Jadi di sini jadi bagaimanapun juga tiap hari-hari ini mempunyai hari yang khusus, dan oleh sebab itu orang-orang akan ke wihara. Jadi pada hari-hari yang khusus ini, jadi katakanlah pada hari Posada ini, para umat ini akan pergi ke wihara, dan pada saat ini para sangga ini akan memberikan mereka 5 sila dan juga memberikan pengajaran Dharma. Bila mana ada dan untuk Posada biksu itu setiap bulan ada 2 kali. 2 kali. Menurut cendekiawan India ini mengatakan pada saat 1 malam sebelum perayaan Posada itu atau hari Posada itu, para biksu itu pada saat ini akan berkumpul bersama dan akan membacakan sutra prati moksa ini. Dan dalam kitab suci Vinaya Tibet, ya, bila mana kita melihat dari sana, bila mana besok adalah Posada, maka malam hari ini semua biksu akan berkumpul bersama. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mendiskusikan, membahas tentang Abhidharma. Di sini saya juga tidak begitu pasti. Banyak sekali cendekiawan mengatakan Abhidharma setelah perkembangan Buddha berikutnya baru ada. Jadi di sini dikatakan mendiskusikan Abhidharma, boleh dikatakan barulah ada setelah belakangan hari. Namun bagaimanapun juga dalam kitab suci Vinaya Tibet ada dikatakan demikian. Jadi katakanlah bila mana besok adalah Posada, maka hari ini, malam ini, para biksu akan berkumpul untuk mendiskusikan Abhidharma ini. Karena setiap bulan ada 2 kali Posada sebulan, maka terdapat 2 kali diskusi Abhidharma ini. Jadi kemudian pada sesi fajar pertama, ya katakanlah jam 2 lebih pagi, ya. Jadi bila mana pada saat Buddha ada, Buddha akan masuk dulu. Bila mana Buddha tidak ada, maka sesepuh senior akan melakukan uposada ini, dan pada saat ini samanera tidak boleh masuk dulu, mereka harus di luar ruangan dulu, hanya biksu dulu berada di dalam ruangan tersebut, akan membacakan sutra praktis mosa dan mengamati posada ini. Sutra praktik mosa ini berisi mencantumkan 250 sila seorang biksu. Jadi ini adalah merupakan akar dasar semua sila. Jadi ini benar-benar harus dihafal punya. Sesuatu yang perlu dihafal. Jadi apakah sutra ini pada masa Buddha sudah ada? Juga tidak. Karena ini juga dikumpulkan secara perlahan-lahan. Jadi bukan begitu awal mulai sudah ada 253 sila, tidak adalah demikian. Jadi pada awalnya, pada saat mereka melakukan uposada ini, apa yang dibacakan
tidaklah serumit atau sebanyak gitu. Apa yang mereka lakukan awalnya adalah hanya ini, jangan melakukan kesalahan apapun, lakukan kebajikan yang berlimpah sepenuhnya, jinakkan batin dan pikiranmu. Ini adalah ajaran Buddha. Lalu pengendalian tubuh adalah baik, pengendalian ucapan juga sangat baik, pengendalian pikiran adalah baik, pengendalian dalam segala hal adalah baik. Seorang biksu yang terkendali dalam segala hal akan terbebas dari semua penderitaan dan sebagainya. Jadi inilah yang akan mereka lafarkan. Jadi ini adalah pada awal dulunya dilakukan. Namun karena sila ini semakin hari bersertalah perlahan-lahan menjadi semakin banyak, jadi praktimoksa ini pun menjadi terrampungkan, dan karena inilah maka muncullah tradisi pembacaan seluruh sutra praktimoksa ini. Jadi boleh dikatakan bukan baca, tapi lebih cenderung untuk menghafal. Karena pentingnya di sini adalah Anda harus menghafalnya, karena ini adalah sila yang harus Anda jalankan. Anda tidak bisa mengatakan, oh saya mau lihat dulu, gitu bukan? Boleh dikatakan pada masa Buddha itu, boleh dikatakan belum tertulis di dalam buku, di dalam kertas, bukan? Jadi pada saat itu hanya diturunkan secara lisan, bukan? Jadi hanya berdasarkan penghafalan itu, ya, mereka melakukannya. Menghafal itu ada kebaikannya. Karena tidak peduli dimanapun Anda berada, Anda dapat menghafalnya, Anda bisa tahu. Dan tanpa ada sutra di sisi Anda bisa tahu apa yang perlu Anda lakukan, apa yang harus boleh melakukan, Anda sudah sangat tahu. Dan setelah para sutra dibacakan, maka para samanera boleh masuk, dan apa yang mereka lakukan, karena mereka posada adalah dilakukan tanggal 15 ini, bukan? Jadi mereka hanya melakukan sekali, bukan? Maka pada saat ini mereka harus mengakui pelanggaran apapun yang telah terjadi dalam 2 minggu terakhir. Jadi mereka harus mengakuinya secara terus terang. Lalu kalau mereka tidak melakukan pelanggaran, mereka harus mengatakan, saya tidak melakukan pelanggaran, menunjukkan kemurnian mereka. Jadi ini adalah posada dari samanera. Sedangkan para biksu untuk melafarkan Praktimokkha Sutra, sedangkan samanera melakukan pengakuan ataupun menunjukkan bukti kemurnian. Jadi untuk melakukan prosada ini adalah pada waktu subuh pertama. Kalau tidak ada, maka harus waktu subuh yang kedua. Bila subuh kedua itu adalah jam 3:30, yaitu kalau masih belum mampu, maka lakukan jam 5-an itu juga boleh. Jadi ada aturan tentang ini. Ya, mungkin terpakar, kenapa harus dilakukan sedemikian pagi dan harus bangun sedemikian pagi? Subuh-subuh jam 2, jam 3 harus bangun untuk melakukan posada ini. Alasannya kenapa? Alasannya adalah untuk menghindari kehadiran daripada umat awam. Bila mana lebih lambat lagi, maka umat awam ini akan tiba di wihara. Mereka akan seperti saat ini akan datang persembahan di wihara dan sebagainya, bukan? Jadi mereka melakukan sebelum para umat awam datang, mereka menyelesaikan posada ini atau uposada ini. Kenapa mereka harus menghindari daripada umat awam? Karena pada saat ini para monastik biarawan harus mengakui kesalahan-kesalahan mereka, bukan? Jadi pada saat ini bila mana umat awam mendengarkan apa pengakuan mereka, ternyata biksu ini pun melakukan pelanggaran ini, ternyata biksu juga melakukan kesalahan-kesalahan ini juga. Bila mana saat ini mereka mendengar, biksu juga demikian, maka mereka mungkin akan kehilangan keyakinan mereka.
Jadi untuk menghindari agar umat awam kehilangan keyakinan, maka posada ini harus dilakukan sebelum mereka datang. Tapi juga ada kondisi yang khusus, yaitu bila mana orang-orang ini, umat awam ini, tidak akan kehilangan keyakinan. Bahkan bisa meningkatkan keyakinan ini, maka mereka juga boleh melihat acara ritual posada ini. Jadi ada Jadi ada satu cerita, ya katakan pada saat itu waktu melakukan posada, Ananda tidak mengizinkan orang itu masuk. Kalau nggak salah ini adalah seorang raja, dikatakan. Lalu saat itu raja mengatakan, kami seumur hidup, sepanjang umur, kesalahan kami sepanjang hidup tidak berani mengakui. Sedangkan biksu-biksu mereka mengakuinya setiap posada. Jadi raja ini bahkan tidak kehilangan keyakinan, bahkan meningkatkan keyakinan. Jadi pada ada kondisi seperti ini, maka Sang Buddha mengatakan pada Ananda, bila mana ada orang yang tidak kehilangan keyakinan, tetapi justru meningkatkan keyakinan, umat awam itu boleh mengikuti ritual uposatha ini. Jadi saya rasa hari ini sampai di sini saja. Terima kasih.